Hari ini kita akan membahas tentang pecahan. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama ibu adalah Ibu Lasmi Anita. Mungkin sebelumnya anak-anak sudah pernah ketemu, namun yang lupa nanti bisa melihat foto ibu. Oke, hari ini kita akan membahas pecahan senilai dengan kompetensi dasar 3.1, menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model yang konkret. Sehingga tujuan dari pembelajaran ini nanti setelah anak-anak mempelajari pecahan senilai, anak-anak dapat menjelaskan pecahan senilai dengan gambar dan model yang konkret dan dapat mengidentifikasi pecahan senilai dengan gambar dan model yang konkret. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian pecahan senilai. Nah, kita dapat mencari pecahan senilai dengan melihat ilustrasi gambar berikut. Nah, satu kue tart dipotong menjadi 6 potong bagian sama besar. Ani memakan 1 potong kue tart itu. Berapa bagian kue tart yang dimakan Ani dan berapa bagian yang tersisa? Kita akan melihatnya. Nah, ini adalah kue tartnya. Ini sudah dipotong menjadi 6 bagian. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kue tart yang dimakan Ani itu 1 potong. Kita akan mencari bagiannya. Itu dari keseluruhannya ada 6 potong. Jadi yang dimakan Ani itu dapat ditulis dengan 1/6. Artinya 1 dari 6 bagian. Nah, kue tart yang tersisa itu ada 5 potong dari 6 dari keseluruhannya ada 6 bagian tadi. Itu dapat ditulis itu 5/6, artinya 5 dari 6 bagian. Nah, dari ilustrasi tadi kita juga dapat mengenal pecahan. Ini sebenarnya pengulangan sedikit dari materi kalian, mungkin yang sudah kalian pelajari di kelas 2 atau di kelas 1. Ini bagian yang ini ada garis, ini ada 1/6, yang di atas garis itu disebut pembilang dan yang di bawah garis itu disebut penyebut. Jadi anak-anak jangan sampai terbalik menentukan pembilang dan penyebut dari pecahan. Begitupun dengan 5/6. Oke, sekarang kita lanjutkan. Itu ada pecahan senilai. Itu artinya pecahan yang nilainya sama, diperoleh dari mengalikan atau membagikan pembilang dan penyebut semula dengan pembilang yang sama. Ini ada rumusnya, A per B sama dengan A dikali M atau A dikali M atau A dibagi N. Ini jika kita mengalihkan A dengan M ini adalah angka yang akan kita pilih sendiri. Jadi sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan keinginan anak-anak nanti. Ini A, jika A kita kalikan dengan M, artinya B juga harus dikalikan dengan M. Pembilang dan penyebut itu harus dikalikan dengan angka yang sama artinya. Begitupun juga dengan pembagiannya. Jika A kita bagi dengan N, maka B juga harus dibagikan dengan N. Artinya, baik mengalihkan ataupun membagikan harus menggunakan angka yang sama. Tidak boleh menggunakan angka yang berbeda atau angka yang bernilai 0. Angka yang kita gunakan di sini adalah berupa bilangan bulat, tidak boleh bilangan desimal, persen, dan sebagainya ya, hanya bilangan bulat saja. Oke, di sini ada contoh. Ini 5/8. Sebuah bilangan. Nah, seperti dengan rumus tadi, kita akan melihat 5 ini adalah pembilangnya, 8 adalah penyebutnya. Kita akan mengalihkannya dengan angka 2. Berarti 8 juga harus dengan angka 2. Tidak boleh di sini 2, di sini 3, itu tidak boleh ya. Jadi harus sama. Kalau 5 kita kalikan dengan 2, 8 juga harus dikalikan dengan 2. Sehingga didapatkan hasilnya 5 dikali 2 adalah 10, 8 dikali 2 adalah 16. Nah, sedangkan yang 5/8 ini kita juga dapat mengalihkan dengan angka 3. Di sini ada angka 3 dan angka 4. Jadi harus sama. Jika dikalikan dengan 3 harus 3 semua, 4 juga harus 4 semua. Jadi dapatnya 15/24 dan 20/32. Jadi 5/8 itu senilai dengan 10/16 dan 15/24 dan 20/32.
Nah, sebelum itu anak-anak harus terlebih dahulu menguasai perkalian untuk mempermudah dalam pembelajaran matematika kita di kelas 4. Oke, untuk ini nanti kita lanjutkan lagi pembahasannya di video berikutnya.